Lelaki yang pendiam itu lelaki yang bagaimana sih? Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madiun Channel. Manusia diciptakan dengan berbagai macam karakter. Ada yang playboy, ada yang pekerja keras, ada yang keras kepala, ada yang temperamen, bahkan ada yang pendiam. Lalu apa fakta di balik lelaki pendiam? Oke, di video kali ini temanya menarik sekali pemirsa. Jadi di sini saya akan mengupas seputar fakta di balik lelaki pendiam. Lelaki pendiam itu yang seperti apa sih? Apa diam aja, nggak mau kerja, atau mungkin dia cuek, atau mungkin yang bagaimana sih? Mungkin bagi sahabat YouTube saya yang Anda yang berjenis kelamin laki-laki. Hai, halo sahabat YouTube saya, Anda yang berjenis kelamin laki-laki. Anda itu termasuk tipikal yang bagaimana sih? Pendiamkah? Playboy? Pekerja keraskah? Temperamen? Atau mungkin Anda pemalu? Atau mungkin Anda itu orangnya buaya darat? Oke, silakan Anda jawab dalam hati Anda sendiri-sendiri ya pemirsa ya. Tapi untuk perempuan pasti penasaran ya. Fakta di balik lelaki pendiam itu seperti apa sih? Oke, saya akan menjelaskan secara detail ya pemirsa ya, biar para sahabat YouTube saya itu nggak penasaran. Fakta di balik lelaki pendiam itu seperti apa? Yang pertama, lelaki pendiam itu misterius. Tetapi daya pikatnya itu luar biasa banget, dan dia ada daya tarik tersendiri bagi perempuan alias bagi lawan jenis ya. Jadi di balik lelaki pendiam itu pasti ada somethingnya, alias pasti ada sesuatunya ya pemirsa ya. Jadi lelaki pendiam bukan berarti dia nggak berani ini, nggak berani itu ya. Mungkin dia itu lelaki pendiam itu memang misterius pemirsa. Dia itu ada daya pikatnya tersendiri untuk lelaki pendiam itu yang nggak banyak ngomong itu ya. Dan dia itu terlihat dingin pemirsa ya. Kalau lelaki pendiam itu orangnya memang agak dingin, nggak suka ini, memang dingin orangnya. Ketemu lawan jenis itu dingin banget, nggak terlalu ingin tahu, nggak terlalu kepo, ingin itu enggak ya pemirsa ya. Itu kalau lelaki pendiam itu dingin orangnya ya. Jadi Anda sang wanita, kalau Anda memiliki cowok atau mungkin pasangan Anda lelaki pendiam, pasti ciri-cirinya seperti ini ya. Fakta di baliknya itu memang seperti ini ya pemirsa ya. Dia itu memang dingin, terlihat dingin banget ya pemirsa ya. Alias dinginnya itu nggak suka, memang gimana ya, dingin ya pemirsa ya, nggak terlalu ini, nggak terlalu itu. Lalu fakta yang selanjutnya adalah dia tidak suka mengumbar kemesraan di publik. Laki-laki kalau pendiam itu kalau punya pasangan atau mungkin punya pacar, diajak jalan-jalan ke mall atau mungkin diajak ke tempat wisata atau mungkin lagi jalan-jalan di mana itu dia ciuman atau mungkin terlalu mengumbar kemesraan di publik itu dia nggak berani. Artinya dia nggak banget, memang dia tipikalnya seperti itu, nggak suka mengumbar kemesraan di publik kalau lelaki pendiam itu ya pemirsa ya. Jadi kalau mungkin di publik Anda diajak jalan-jalan itu memang mungkin orangnya ya begitu, dingin, terus alias cuek. Kalau sama pasangannya itu nggak terlalu. Kalau ada kan orang lagi pacaran, lagi duduk santai di taman itu, pasangannya ceweknya tuh dicium, dibelai-belai, tangannya dicium, diajak ngobrol, cubit-cubitan. Tapi kalau lelaki dingin, Anda jangan berharap kalau lelaki dingin itu akan melakukan seperti itu ya pemirsa ya. Jadi untuk sahabat YouTube saya yang berjenis kelamin perempuan, kalau Anda itu mempunyai cowok tipikalnya memang lelaki dingin, Anda jangan berharap kalau lagi jalan-jalan Anda akan dicium, disayang, dibelai, atau itu enggak banget ya pemirsa ya. Lalu fakta yang selanjutnya, fakta di balik lelaki pendiam yang selanjutnya adalah dia itu romantis dengan pasangannya. Jadi bukan berarti dingin itu nggak romantis ya pemirsa ya. Dingin dia itu romantis dengan pasangannya, tetapi romantis saat di dalam rumah atau lagi sedang berduaan alias tidak di depan publik ya. Mungkin berduaan kalau lagi di taman itu dia nggak akan begitu. Tapi kalau lagi berduaan, mungkin lagi di rumah nggak ada orang lihat, atau mungkin di ranjang, atau mungkin di sofa, atau mungkin pokoknya nggak terlihat orang, dia akan mengeluarkan sifat aslinya, yaitu
sifat romantisnya keluar ya pemirsa. Jadi bukan berarti lelaki dingin itu dia nggak romantis, dia romantis pemirsa, malah dia tuh romantis, tapi romantisnya itu nggak akan dipublikasikan ke orang-orang, cukup dia dengan pasangannya saja. Dan yang selanjutnya adalah kalau lelaki dingin itu, fakta selanjutnya adalah susah ditebak karakternya. Lelaki dingin itu susah ditebak ya. Itu lelaki itu orangnya bagaimana sih? Orangnya kan memang susah ditebak banget kalau orang lelaki dingin itu. Bagaimana ditebak? Gini-gini dia diam. Mungkin lagi berantem dengan teman-temannya, dia nggak banyak ngomong, diam. Tapi diamnya lelaki dingin itu menyimpan sejuta karakter ya, menyimpan sejuta apa yang dia lakukan itu nggak terdeteksi ya pemirsa ya. Jadi dianya itu nggak nampak dia mau berbuat apa, itu orang nggak akan mengira-ngira. Tapi kalau orang cerewet itu kan orang sudah mengira-ngira, lu nanti pasti akan dimarahin di depan banyak orang. Tetapi kalau lelaki dingin itu nggak seperti itu ya. Lelaki dingin itu susah ditebak karakternya pemirsa ya. Dan fakta selanjutnya adalah terkadang kalau lelaki dingin itu diam-diam menghanyutkan alias buaya darat pemirsa ya. Saya nggak menyinggung lelaki Anda, para kaum laki-laki yang Anda itu tipikal lelaki dingin, bahwa Anda itu buaya darat, enggak. Tetapi ada berapa persen yang saya temui itu lelaki pendiam. Fakta di lelaki pendiam itu dianya itu diam-diam menghanyutkan. Dia nggak banyak ngomong, nggak cerewet, nggak banyak kepo dengan urusan orang, tapi diamnya dia itu diam-diam menghanyutkan alias perayu. Kalau lelaki pendiam itu biasanya itu rayuannya maut banget, nggak banyak ngomong tapi rayuannya itu maut banget ya pemirsa, alias mulut berbisa ya pemirsa ya. Bukan berarti dia itu pandai berpuisi, enggak, tapi dia tuh pandai merayu alias buaya darat. Dia diam-diam menghanyutkan gitu ya. Ada ya orang laki-laki itu pendiam banget, sudah punya istri, pendiam. Jadi orang tuh menebaknya, itu suaminya pendiam banget, baik, nggak pernah ini, nggak pernah. Tapi tahu-taunya selingkuh. Pas apa itu selingkuhannya hamil. Banyak kan yang seperti itu ya. Ada yang pendiam banget, tapi dia tiba-tiba membunuh orang. Ada yang seperti itu ya pemirsa. Banyak saya temui itu seperti itu. Jadi lelaki pendiam itu memang terkadang memang enggak semuanya, tetapi ada yang diam-diam itu menghanyutkan, itu banyak juga ya. Diam-diam menghanyutkan. Jadi bukan tipe perayu, dia diam-diam menghanyutkan alias buaya darat, tapi nggak terdeteksi, diam tapi ngerayu sana ngerayu sini, itu ya pemirsa ya. Dan fakta selanjutnya adalah orang lelaki pendiam itu memiliki nafsu yang luar biasa banget pemirsa ya. Jadi Anda jangan berasumsi bahwa lelaki pendiam itu nggak ada nafsu. Wah, Anda salah banget ya pemirsa ya. Lelaki pendiam itu nafsunya luar biasa banget. Mungkin orang yang cerewet atau mungkin orang standarnya biasa itu nafsunya cuma 30-80%. Ini 100% nafsunya, 95% pemirsa ya. Jadi lelaki yang pendiam itu rata-rata itu nafsunya tinggi banget, dan dia itu kalau lagi nafsu nggak dilayani itu ngamuknya bukan bentak, dia diem tapi cari pelarian di luar. Ya lelaki pendiam seperti itu. Mungkin lagi kepengen dengan istrinya, tetapi istrinya mungkin lagi sakit, nggak bisa melayani, atau mungkin istrinya kecapean. Akhirnya dia diem, nggak banyak ngomong. Akhirnya jalan keluar mencari kepuasan di luar. Itu ada yang seperti itu pemirsa ya. Jadi Anda itu bahwa lelaki pendiam itu memang ada baik dan ada tidaknya, ada plus, ada minusnya. Itu nafsunya gede banget. Dan lelaki pendiam itu nggak banyak ngomong, tetapi jiwa keras kepalanya itu banget pemirsa, tinggi banget ya. Jadi yang lelaki pendiam itu keras kepala bukan berarti dia begini begitu, dia kekeh dengan pendiriannya. Bukan berarti dia nggak banyak ngomong terus dianya nurut ke perempuan, enggak. Kalau lelaki pendiam itu keras kepala ya pemirsa ya. Dia kalau ngatur istrinya, kalau ngatur perempuan itu nggak banyak ngomong, tapi ini ya ini, kalau A ya A, nggak bisa berubah menjadi B. Jadi keras kepala dengan prinsip ya, kekeh dengan prinsipnya ya pemirsa ya. Jadi keras kepalanya itu luar biasa banget. Dan selanjutnya fakta di balik lelaki pendiam adalah kadar kesetiaannya itu kurang ya pemirsa ya, alias diragukan.
Jadi untuk Anda yang lelaki pendiam, coba Anda tebak karakter Anda. Anda tipe ke lelaki setia apa enggak, sahabat YouTube saya? Anda itu bagaimana orangnya? Kalau rata-rata, enggak semuanya juga. Kalau lelaki pendiam itu orangnya memang kesetiaannya itu kurang ya. Mungkin kadar kesetiaannya itu 80% ya pemirsa, untuk pasangannya itu enggak 100%. Jadi Anda jangan beranggapan bahwa lelaki pendiam itu dia diam loh nggak bakal merayu perempuan. Itu salah besar ya pemirsa. Dan fakta selanjutnya adalah humoris. Bukan berarti lelaki pendiam itu nggak bisa bercanda, dia bisa bercanda, dia humoris. Dan yang terakhir, fakta di balik lelaki pendiam adalah wibawanya kuat banget, alias berwibawa gitu, karena dia nggak celengean. Laki pendiam itu kan nggak celengean, dia ngomong sesuatu kalau ada pentingnya aja. Mungkin kalau nggak penting banget dia juga nggak akan ngobrol dengan orang. Jadi yang untuk sesuatu yang memang ada faedahnya gitu ya pemirsa. Jadi dia memiliki wibawanya itu memang oke banget. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan untuk sahabat YouTube saya yang sudah menonton video saya sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Eva Asmara undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.